Izinkan saya untuk membacakan maklumat salat Jumat tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau 27 Oktober 2023 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah salat Jumat beserta keluarga besar muslim. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong. Dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu, demi kelancaran serta kekhusyukan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan mahrojnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian rutin ba'da duhur setiap hari Rabu yang bertempat di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah, yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM. Saya ulangi, yang belum bisa mengikuti dapat mengikuti via live streaming di YouTube channel DKM Baitun Tamam. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitun Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas keuangan Masjid Baitun Tamam sampai dengan tanggal 27 Oktober tahun 2023 sebesar Rp30.271.402. Dan maklumat yang terakhir, di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2023 Masehi. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Bapak Ari Kurniawan, dan saya sendiri yang membacakan maklumat pada Jumat hari ini yang bernama Rocky Adam. Untuk khatib dan imam salat Jumat pada hari ini adalah Bapak Ustadz Robi Abdullah, Magister Sarjana Pendidikan. Saya ulangi, Bapak Ustadz Robi Abdullah, M. Sarjana Pendidikan. Beliau adalah dari Lembaga Dakwah Islam Al-Mimbar. Alhamdulillah, Bapak Ustadz Robi telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, terima kasih atas perhatiannya dengan mendengarkan maklumat soal Jumat pada hari ini. Kepada Bapak Ustadz Robi, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada sikap terbaik bagi seorang hamba Allah yang bertauhid, yang pasti dalam perjalanan waktu ia akan diwafatkan, kecuali langkah takwa menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Salawat salam sejahtera senantiasa kita curah limpahkan kepada hamba pilihan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berhasil mendobrak
dinding pemisah antara bangsa barat dengan bangsa timur, antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam, antara kulit putih dengan kulit hitam. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh suku, bangsa, etnis, rasis, nasionalisme. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh ideologi apapun, apalagi ideologi kepentingan. Bahkan Islam adalah agama yang tidak terikat oleh hanya sekedar darah keturunan. Yang mengikat Islam hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Maka yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah bukan siapa yang bicara atau yang mendengar, bukan siapa yang tua atau yang muda, tapi siapa yang paling pintar, paling pandai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan berbagai macam tentang sejarah. Tetapi Al-Qur'an bukan buku sejarah. Setiap sejarah yang dijelaskan oleh Al-Qur'an tentu bernilai mukjizat, dan yang paling penting adalah kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripadanya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka ketika kita berbicara bagaimana caranya untuk kita bisa mengalahkan orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala telah menotis kita, menyepil kepada kita sebenarnya dalam surat Al-Hasyr, khususnya ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim fa'tabiru ya ulil absar. Secara keseluruhan Al-Hasyr ini menjelaskan kepada kita Allah memberikan sejarah betapa kaum muslimin itu bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Dialah Allah yang telah mengeluarkan mereka, orang kafir, dari ahlul kitab. Dalam hal ini adalah Yahudi Bani Nadir. Ma dhanantum ay yakhruju. Sangat menarik. Di dalam ayat ini ada dua zon. Ma dhanantum ay yakhruju dan wa dhannu annahum mani'atuhum. Zon itu artinya prasangka, praduga, bisa jadi opini. Ma dhanantum ay yakhruju, orang-orang beriman, para sahabat, bahkan Rasulullah, ma dhanantum ay yakhruju, menyangka, mengira, beropini bahwa kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kita tidak bisa mengusir mereka. Dan sebaliknya, mereka juga punya zon, punya opini. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Orang-orang Yahudi, mereka dengan sangat percaya dirinya. Annahum mani'atuhum, mereka tidak akan bisa ditembus oleh siapapun, termasuk kaum muslimin. Bahkan husunuhum minallah, Allah pun gak akan bisa menembus pertahanan mereka. Kita sering mendengar, bahkan pernah mendengar bahwa bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic itu. Itu memang sifat mereka seperti itu. Bahkan kalau kita teliti secara bahasa, kaum muslimin menggunakan kata kerja fi'il, ma dhanantum ay yakhruju. Sedangkan kita tahu bahwa pekerjaan itu bergerak dan tidak stabil, bisa jadi gonta-ganti. Analoginya seperti ini. Kita tiap pagi keluar, bisa jadi kita keluar jam 7, jam 8, atau jam 6. Tetapi orang-orang Yahudi disifati oleh Quran ini annahum mani'atuhum. Mani'atuhum itu sifat. Sifat itu sudah melekat, tidak bisa berubah. Maka wajar mungkin hari-hari ini kita kadang pesimis. Hari-hari ini kita pesimis tidak akan bisa menang melawan musuh-musuh kita.
Karena wajar. Pada saat itu, ketika kita sedang jaya-jayanya, Nabi masih ada, para sahabat yang imannya kuat-kuat, mereka merasakan itu. Madonantum ayyakhruju. Kayaknya kita gak bisa mengeluarkan mereka. Wadonnu annahum, di samping mereka pun terlalu confident, percaya diri, bahkan Allah pun tidak bisa menembus mereka. Tetapi apa yang terjadi? Fa'atallahu min haitsu lam yahtasibu. Ternyata Allah mendatangi mereka dengan min haitsu lam yahtasibu, dengan cara yang tidak diduga. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'b. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, hati mereka, ketakutan, kekhawatiran di balik mereka yang canggih dengan segala macam persenjataannya, di balik mereka dengan kekuatan militer yang hebat-hebat, ternyata ternyata mereka itu sebenarnya pengecut. Karena mereka membuat dinding, membuat benteng-benteng yang kokoh, itu ternyata mereka pengecut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rasa takut, khawatir kepada mereka, maka yang terjadi apa? Yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka merusak rumah mereka sendiri biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, wa aidil mu'minin, dan tangan-tangan orang beriman. Maka fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan ke depan. Tentu di ayat ini jelas diawali dengan kata huwallazi. Huwa adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membantu itu semua. Tetapi siapa yang pantas dibantu untuk itu? Itu yang pertanyaannya. Siapa yang Allah pantas untuk bantu sehingga bisa mengalahkan orang-orang Yahudi itu? Dan dari dulu sampai sekarang mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang yang paling hebat. Dan di surat ini, khususnya ayat ke-8 dan 9, inilah dua kualitas orang-orang yang ternyata bisa mengalahkan mereka. Dan ini sudah terjadi sejarah, dan kita bisa mengulang itu kalau kita bisa mengikuti bagaimana sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ternyata hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bisa mengalahkan itu yang pertama adalah al-fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju fi sabilillahi min diyarihim. Orang-orang muhajir, orang-orang yang terusir dari rumah dan hartanya, demi apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, demi mencari ridha Allah, demi mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Mereka enteng meninggalkan apa yang dilarang. Mereka enteng mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan ini yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul dalam keimanannya. Bukan hanya sekedar ucapan doang, tetapi keimanannya sangat sudah dibuktikan. Beginilah orang-orang yang muhajir, yang mana kualitas orang-orang inilah yang ternyata bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Dan yang kedua, walladzina tabawwa'ud dar wal iman, adalah orang-orang Ansor yang mana mereka membantu, yang bertempat tinggal di Madinah. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, mereka bertempat tinggal, mempunyai tempat tinggal di Madinah, dan tempat tinggal mereka adalah iman. Ini sangat menarik ayat ini. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Biasanya iman itu masuk ke dalam kita. Berarti kalau ini orang-orang Ansor ini mempunyai tempat tinggal iman. Begitu besarnya iman mereka. Kalau kita analogikan rumah dengan kita tinggal di rumah, otomatis rumahnya akan lebih besar daripada penduduknya. Termasuk ini orang-orang Ansor, mereka mempunyai tempat tinggal iman, otomatis imannya lebih besar daripada dianya. Sehingga apa? Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah. Yuhibbuna man hajaru ilaihim wala yajiduna fi sudurihim, dan tidak ditemukan di dalam diri mereka ketika memberikan sebagian hartanya, ketika berbagi dengan orang-orang muhajir, tidak ada kepentingan apapun. Dan yang paling penting, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansor itu mendahulukan, mempunyai sifat ithar kepada orang-orang yang hijrah. Walaupun sebenarnya mereka butuh, tetapi dengan iman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berbagi tanpa pamrih, tidak ada kepentingan apapun. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa orang
yang terbebas dari sifat kekikiran, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua sifat orang-orang ini, dua kualitas keimanan orang-orang inilah yang bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Selama kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih banyak kepentingan untuk membantu orang lain bukan karena murni karena Allah Subhanahu wa taala, suara kita habis untuk teriak-teriak supaya bisa mengalahkan orang-orang Yahudi, tentu tidak akan terlalu berguna. Maka mari kita sama-sama lihat sifat-sifat orang-orang Muhajir dan sifat orang-orang Ansor, supaya kita bisa mengambil contoh, mengambil pelajaran dari para orang-orang tersebut, dan kita pada akhirnya bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wahdarul ma'asi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi ayyi makan wa fi ayyi zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saus fakum fa inna tasbita sufuf min tamamis shalah sawa tadru yarhamkumullah. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.